Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat, alhamdulillah di pagi ini kita bisa berjumpa kembali di acara pengajian di channel Hal Biasa. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mendiskusikan di antara hal terkait tentang ma'rifatullah dan juga tauhid. Bahasan-bahasan tentang ma'rifatullah dan juga tauhid, termasuk juga di dalamnya tentang muraqabah atau upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan materi-materi yang sangat menarik untuk kita kaji, untuk kita bahas. Karena di setiap bagian-bagian yang telah dibahas oleh para ulama itu memberikan kepada kita berbagai pencerahan. Bahkan boleh juga dikatakan sebagai suatu perkara yang bisa menenteramkan jiwa kita, mencerahkan pikiran kita, dan bisa juga menghilangkan berbagai kesedihan dan berbagai nestapa yang mungkin kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di antara perkara yang telah saya dapatkan dari sebagian hal terkait ma'rifatullah atau tauhid ataupun muraqabah, upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah akan saya uraikan berikut ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada kita, baik berupa kewajiban ataupun berupa larangan. Nah, tentunya maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perintah-perintahnya tentu bukanlah agar hidup kita semakin berat, atau Allah bebankan kepada kita suatu perkara yang kita tidak sanggup menanggungnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban-kewajiban tersebut yang mesti kita lakukan, bahkan untuk sepanjang kehidupan kita. Itu bermaksud agar kita bisa meraih ketinggian dan keluhuran hidup, supaya derajat kehidupan kita semakin meningkat. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kewajiban tersebut tiada lain bukan agar kita semakin sulit dalam kehidupan, bahkan bermaksud agar kehidupan kita semakin mudah. Karena ketika manusia di dalam kenyataannya mereka tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kan mereka tetap menginginkan dan mengharapkan kehidupan yang teratur. Lalu dibuatlah berbagai peraturan yang isinya ada kewajiban-kewajiban. Jadi tetap saja bila manusia tidak melaksanakan apa yang, atau katakanlah tidak melaksanakan kewajiban yang Allah berikan untuknya, pastilah dia melaksanakan apa yang menjadi kewajiban, di mana kewajiban tersebut manusia sendiri yang membuatnya. Nah, sedangkan ada perbedaan yang jauh antara kewajiban yang Allah berikan kepada manusia dengan kewajiban yang manusia melihatnya sebagai kewajiban yang dibuat-buatnya sendiri. Manusia dengan keterbatasan akalnya tentu tidak akan sampai kepada suatu perkara kebaikan yang ada dalam kewajiban yang mesti dilaksanakannya
yang bisa membawanya kepada kebahagiaan. Nah inilah makanya kita ya sebagai manusia kan lebih enak gitu kan, lebih cocok dan lebih wajar melaksanakan kewajiban yang berasal dari Allah ketimbang mencari-carinya sendiri tentang kewajiban yang menurut akal pikirannya hal itu adalah wajib. Lalu dia membuat kewajiban-kewajiban tersebut. Nah itu tentang kewajiban. Jadi banyak hikmah yang bisa kita dapatkan di saat manusia melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan untuknya. Ini bukan berarti kita menentangkan antara kewajiban yang berasal dari Allah dengan kewajiban yang manusia membuatnya. Bukan menentangkan. Karena ada kewajiban-kewajiban yang oleh manusia harus melaksanakannya, di mana kewajiban itu dibuat oleh manusia dan baik. Asalkan kewajiban tersebut diturunkan, dijabarkan, atau merupakan penjabaran dari kewajiban-kewajiban yang Allah berikan untuk manusia. Nah, yang keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai larangan yang manusia wajib untuk menjauhinya. Nah, larangan-larangan yang Allah tetapkan untuk manusia sehingga manusia itu berkewajiban untuk menjauhi larangan-larangan tersebut, tentunya bertujuan juga bukan untuk mempersulit hidup manusia atau mengekang kehidupan manusia. Karena manusia itu diberikan kebebasan tentang apa saja yang mau difikirkannya, dilakukannya, dan diucapkannya. Akan tetapi, tentunya larangan yang Allah tetapkan untuk manusia itu bertujuan dan bermaksud supaya hidup manusia selamat dari berbagai perkara yang bisa merugikannya dan membuatnya celaka. Tidak ada satupun larangan yang Allah tetapkan buat manusia, melainkan agar manusia selamat dari perkara yang bila manusia melanggarnya, dia pasti akan celaka. Contoh misalnya, Allah melarang perbuatan musyrik. Dapat kita lihat dan kita perhatikan bagaimana akibat dari orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Rugi, hina, hilang akalnya, hilang martabatnya, dan dia kehilangan rahmat dan berkahnya. Bahkan lebih dari itu, orang-orang yang melakukan kemusyrikan di sepanjang sejarahnya dapat kita lihat bagaimana kehidupan mereka dikenai azab, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berbuat kemusyrikan dapat kita lihat di fakta-fakta yang sejaman dengan kita ataupun yang telah terjadi pada zaman-zaman dahulu. Mereka itu betul-betul hina, hilang akalnya, hilang martabatnya sebagai manusia. Manusia yang merupakan makhluk paling mulia di muka bumi, mau-maunya mereka merendahkan diri di hadapan sesuatu yang lebih rendah dari dirinya atau sesuatu yang sama dengan dirinya, yaitu manusia. Itulah bodohnya manusia yang melakukan perbuatan musyrik. Berbeda dengan orang-orang yang bertauhid, yang semestinya memang manusia melakukan tauhid tersebut, dia menjadi makhluk yang terjaga kemuliaannya, dan untuk itulah manusia bertujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya mulia, hidupnya bersih, hidupnya selamat, hidupnya semakin tinggi derajatnya, dan Allah menjanjikan terhadap orang-orang yang bertauhid ini kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah perintahkan tauhid dan Allah larang kemusyrikan. Tujuan dan maksudnya tiada lain adalah agar manusia tetap dalam kemuliaan hidupnya dan mencapai kemuliaan yang lebih tinggi lagi, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Itulah barangkali sahabat-sahabat yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan apa yang benar itu dari Allah, dan apa yang salah itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.